Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Prastiawan. Jadi hari ini saya membuat video tentang kebingungan masyarakat terkait aturan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Jadi setelah saya mengupload video yang kemarin, masih banyak ternyata yang mengirimkan pesan baik melalui WhatsApp ataupun DM di Instagram. Jadi pertanyaannya rata-rata sama, apakah sudah bisa melakukan reservasi, kemudian apakah sudah diperbolehkan untuk menggunakan layanan transportasi udara pasca dibukanya moda transportasi umum khususnya melalui jalur udara. Nah, dalam video ini saya akan jelaskan siapa saja yang diperbolehkan untuk menggunakan alat angkut transportasi udara dan kriterianya bagaimana serta apa saja dokumen yang harus disiapkan ketika kita mau menggunakan alat transportasi udara tersebut. Oleh karena itu, simak video ini sampai habis dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman serta bisa menjawab apa yang masih menjadi kebingungan selama ini. Terima kasih. Ada 3 kriteria atau 3 kelompok yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, dalam hal ini mewakili pemerintah, untuk siapa saja yang bisa melakukan bepergian menggunakan pesawat udara atau menggunakan maskapai. Tetapi jangan senang dulu karena ada persyaratan-persyaratan ataupun dokumen yang diwajibkan untuk dilengkapi bagi calon penumpang agar bisa terbang menggunakan layanan tiket penerbangan tersebut. Dalam bagian pertama ini saya akan menginformasikan secara detail persyaratan ataupun dokumen apa saja yang dibutuhkan dan harus dilengkapi bagi calon penumpang. Kemudian di bagian kedua saya akan memberikan informasi sebenarnya kapan sih jadwal penerbangan yang normal itu dibuka kembali. Jadi untuk teman-teman tidak merasa bingung lagi serta bisa merencanakan jadwal penerbangan setelah tiket pesawat dibuka dan penerbangan sudah bisa diakses untuk masyarakat selain dari 3 golongan tersebut. Yang pertama adalah bagi mereka yang bergerak di lembaga pemerintahan atau swasta atau dalam hal ini adalah aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua, orang-orang yang diperbolehkan untuk menggunakan layanan transportasi udara adalah bagi perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan atau orang yang anggota keluarganya sakit keras dan atau meninggal dunia. Nah, orang-orang ini masih mendapatkan toleransi untuk bepergian menggunakan pesawat udara. Kemudian yang ketiga, atau kelompok yang diperbolehkan untuk menggunakan layanan pesawat udara yaitu bagi repatriasi pekerja migran asing. Repatriasi adalah orang-orang yang tadinya menetap di luar negeri kemudian pulang ke Indonesia, dan selanjutnya setelah repatriasi pekerja migran asing, orang-orang tersebut adalah WNI yang bekerja di luar negeri, kemudian pelajar atau mahasiswa yang sedang berada di luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia dengan alasan khusus. Kemudian dokumen apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan? Jadi hal yang perlu disiapkan untuk golongan pertama atau orang-orang yang bekerja di lembaga pemerintahan atau swasta. Yang pertama harus menunjukkan surat tugas bagi aparatur sipil negara atau ASN, kemudian anggota TNI, Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2. Dan kemudian selain dari ASN, kemudian TNI ataupun anggota Polri, untuk pegawai badan usaha milik negara, maka harus melengkapi atau menunjukkan surat tugas yang minimalnya ditandatangani oleh kepala lembaga ataupun direksi kepala kantor di mana teman-teman bekerja tersebut. Kemudian persyaratan ketiga adalah menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan polymerase chain reaction atau PCR atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan ataupun rumah sakit tempat teman-teman tinggal saat ini. Dan selanjutnya bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintahan atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Serta harus menunjukkan identitas diri saat berada di bandara, kemudian melaporkan rencana perjalanan dari mana teman-teman berangkat, kemudian rute yang akan dituju, serta tanggal keberangkatan tersebut harus berdasarkan penugasan yang dilakukan oleh lembaga ataupun pemerintah di mana teman-teman saat ini bekerja. Oke, itu tadi adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelompok 1 atau orang-orang yang bekerja di lembaga pemerintahan ataupun swasta. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang akan berobat karena sakit atau pulang ke daerah tempat di mana orang-orang tersebut berasal dikarenakan anggota keluarga ada yang meninggal. Nah, apa saja persyaratannya? Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi untuk kelompok yang kedua
harus melengkapi yang pertama menunjukkan identitas diri berupa KTP ataupun kartu pengenal lainnya, kemudian menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan. Kemudian yang ketiga, bagi keluarganya ada yang meninggal, maka teman-teman wajib menyertakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh desa setempat. Dan yang terakhir dari kategori kelompok orang ini adalah tetap teman-teman juga harus menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 yang dilakukan setelah teman-teman melakukan tes PCR. Nah, jika persyaratan tersebut dapat teman-teman penuhi, maka teman-teman diizinkan oleh pemerintah untuk melakukan penerbangan menuju tempat asal di mana teman-teman harus pulang. Kemudian kelompok yang ketiga adalah repatriasi migran Indonesia, WNI atau pelajar atau mahasiswa yang sedang berada di luar negeri. Nah, untuk teman-temanku yang sekarang sedang belajar di luar negeri atau para warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri dan kemudian mendesak untuk pulang karena memang di sana sudah tidak mendapatkan pekerjaan atau bahkan visanya sudah habis yang mengharuskan teman-teman pulang ke Indonesia, maka teman-teman harus menyiapkan dokumen ataupun persyaratan yang akan saya sebutkan berikut. Jadi teman-teman harus menunjukkan identitas diri atau kartu pengenal lainnya, kemudian menunjukkan surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau PMI, atau surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri atau pemulangan dari luar negeri. Kemudian yang kedua, menunjukkan surat keterangan dari universitas atau sekolah tempat di mana teman-teman belajar saat ini di luar negeri. Kemudian menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan polimerase chain reaction atau PCR atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan yang diakui oleh pemerintah. Kemudian proses pemulangan harus dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah atau swasta, dan universitas. Nah, itulah teman-teman orang-orang yang diizinkan oleh pemerintah untuk menggunakan layanan transportasi udara saat PSBB atau sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Lalu pertanyaannya, untuk orang-orang yang tidak dalam kategori tersebut, kapan bisa melakukan penerbangan atau pulang ke daerahnya menggunakan layanan transportasi udara tersebut? Jawabannya adalah teman-teman bisa melakukan reservasi mulai hari ini, tetapi tanggal yang dipilih adalah lebih dari tanggal 2 Juni 2020. Jadi kenapa teman-teman bisa diizinkan terbang setelah tanggal 2? Ini sesuai dengan ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan, bahwa tanggal 1 dipilih untuk dibukanya kembali rute penerbangan normal yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa melakukan pembelian tiket mulai hari ini, tetapi bisa terbang adalah di atas tanggal 2 Juni 2020. Oleh karena itu, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau DM di Instagram, dari jawaban ini sudah terjawab kapan teman-teman boleh diizinkan kembali untuk menggunakan layanan penerbangan menggunakan pesawat udara. Jadi siapkan dari sekarang rencana perjalanan teman-teman, dimulai dari tanggal 2 Juni 2020, teman-teman bisa melakukan reservasi tiket penerbangan baik melalui Airpass Ticket atau di online travel agent lainnya. Jadi pastikan bahwa teman-teman tidak melakukan reservasi ataupun membeli tiket pesawat di bawah tanggal 2 Juni 2020. Oleh karena itu, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, serta tetap mematuhi peraturan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan hal tersebut ataupun kesadaran kita untuk tidak egois melakukan penerbangan ataupun memaksakan penerbangan, kita merupakan salah satu agent of change untuk menekan adanya penyebaran pandemi COVID-19. Nah, itulah tadi penjelasan saya terkait siapa saja yang diizinkan oleh pemerintah untuk melakukan penerbangan saat pandemi seperti ini atau saat PSBB, kemudian kapan penerbangan umum dibuka kembali untuk penerbangan komersil, serta saya menghimbau bagi teman-teman tetap berada di rumah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar saya bisa tetap membangun channel ini sehingga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih dan sampai jumpa.